Beberapa Pokemon berevolusi saat di trade gitu, yang lain bahkan hanya berevolusi saat terkena batu tertentu atau benda spesial serupa. Ada bahkan Pokemon yang berevolusi melalui persahabatan yang tinggi dengan pelatihnya. Bahkan ada Pokemon yang berevolusi pada waktu-waktu tertentu dalam sehari. Dan di beberapa game Pokemon juga ada beberapa Pokemon yang berevolusi setelah menggunakan move tertentu dalam jumlah tertentu gitulah. Ya ini sungguh menakjubkan ya kan. Tapi cara yang paling umum bagi banyak Pokemon untuk berevolusi ya tentu saja melibatkan pencapaian level tertentu gitu. Untuk beberapa evolusi awal mungkin ya biasa aja karena levelnya rendah. Tapi kamu harus percaya bahwa ada beberapa Pokemon yang levelnya sangat tinggi untuk berevolusi, yang tentu saja menguras kekuatan kita juga sebagai pelatih untuk melatih mereka agar bisa berevolusi. Dan berikut beberapa Pokemon dengan level tertinggi untuk berevolusi tersebut. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Kingambit. Kingambit adalah Pokemon tipe ganda yaitu Dark Steel yang berevolusi dari evolusi sebelumnya yaitu Bisharp. Evolusi ini bisa dilakukan dengan cara mengalahkan 3 Bisharp lainnya sambil memegang item gitulah. Nah di alam liar, Bisharp hidup bersama kelompok besar Pawniard yang digunakan untuk memerintah mereka gitu. Dan dengan demikian mengalahkan 3 Bisharp akan mengukuhkan Bisharp kita untuk berevolusi menjadi Kingambit ini. Sehingga terciptalah Pokemon yang cukup memuaskan ya kan. Jika kamu memiliki Pawniard di timmu, kamu pasti pengen banget mengevolusikannya menjadi Kingambit gitu kan. Tapi ya sebaiknya kamu harus segera melatihnya sebelum kamu mendominasi 3 Bisharp lainnya. Dan untuk mengevolusikan Pawniard menjadi Bisharp, Pawniard tersebut harus mencapai level 52. Baru deh kamu bisa melatihnya lagi untuk berevolusi menjadi Kingambit. Solgaleo and Lunala. Solgaleo dan Lunala adalah 2 dari 3 Pokemon legendary utama yang diperkenalkan di generasi ke-7. Mereka adalah maskot Pokemon Sun dan juga maskot Pokemon Moon dan berevolusi dari Cosmoem. Tapi kamu harus berusaha untuk mendapatkan 2 legendary ini. Cosmoem yang sebelumnya bernama Cosmog harus kamu tingkatkan levelnya ke level 53. Dan sebenarnya ini worth it banget ya kan, karena level 53 mendapatkan legendary enggak yang buruk-buruk amat. Mandibush. Ada apa dengan Unova ya kan? Dan dengan evolusi tingkat tinggi mereka ini sangat-sangat mengganggu sekali sebenarnya. Pertama mereka hanya ingin memberi kita Pokemon baru yang sebenarnya biasa aja kayak burung yang satu ini. Bagaimanapun, Palebbi adalah Pokemon tipe Dark Flying yang sebenarnya nggak yang wah-wah banget. Pokemon ini akan berevolusi menjadi Mandibush di level 54. Salah satu level yang cukup menarik ya kan, karena seekor burung harus mendapatkan level tersebut untuk berevolusi ke tingkat tinggi. Braviary. Oh, kita bakalan ngeliat ada Pokemon yang luar biasa di Unova region kayak Braviary yang satu ini. Dan kita akan bertemu dengan Siraflet, teman kecil yang lucu dengan bulu-bulu yang mengembang gitu. Yang dimana bentuknya ini akan terus bertahan sampai level 54. Dimana pada titik ini juga ia akan berevolusi menjadi kayak ikon Amerika gitulah, Braviary namanya. Dan mungkin nih ya kamu pengen banget gitu kan Braviary ini ke dalam timmu. Tapi tentu aja dengan level tersebut ya kayaknya agak sulit juga, karena kita harus menunggu sampai level 54 untuk melatih burung yang satu ini. Baxcalibur. Baxcalibur muncul dengan gemilang berkat tipe gandanya yaitu Dragonet Ice yang tidak biasa, yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Kyurem tapi akhirnya dia juga memilikinya. Pokemon sudah legendary yang menakutkan ini mengklaim mahkotanya sebagai Pokemon tipe Ice terbaik di Scarlet and Violet. Ya berkat serangannya yang luar biasa tinggi yaitu 145. Bahkan statistik defense-nya juga mumpuni banget loh ya. Persyaratan level 54 memang agak tinggi untuk evolusinya tersebut. Tetapi jika kamu pernah mencoba Terra Raid, kemungkinan besar akan memiliki beberapa permen pengalaman untuk membuat proses menaikkan level yang dulunya menakutkan ini menjadi sedikit lebih mudah lah gitu kan. Tyranitar. Kembali ke masa kecil di mana kita akan menemukan Pokemon raksasa yang satu ini, di mana kita akan menemukan Tyranitar. Tapi eits, kita harus membuat evolusinya tersebut terjadi dengan mengambil pra-evolusinya, yang dimana Larvitar terus ke Pupitar itu berevolusinya juga lelet banget ya. Yang dimana ya kita harus melatihnya terus-menerus dan mendapatkan Tyranitar. Tyranitar bahkan tidak akan muncul sampai Pupitar mencapai level 55. Dragonite. Pokemon sudah legendary original yang bertipe naga ini sangat menggemaskan. Ya nggak kayak naga biasanya yang karang gitu kan.
Di game generasi pertama memilikinya seperti ritual wajib gitu, karena kayaknya setiap pelatih sangat berharap ia ada di tim mereka. Nah, kamu hanya bisa mendapatkan drat ini melalui game corner tertentu atau bahkan ya dengan mencarinya di Safari Zone gitulah ya kan. Dan tentu saja ada proses lagi yang harus kita lewati. Drat ini akan berevolusi menjadi Dragonair saat mencapai level 30. Dan Dragonair ini juga akan terus menghadapi level ke level saat mencapai level 55. Barulah ia akan berevolusi menjadi Dragonite. Volcarona. Volcarona adalah Pokemon tipe ganda yaitu Bugfire yang diperkenalkan di generasi kelima. Dan Pokemon mirip Ngengat ini unik banget karena merupakan satu-satunya Pokemon yang mampu mempelajari jurus Fairy Dance gitu. Bagi para pelatih yang menginginkan Pokemon yang kuat dan unik ini dalam tim mereka, ya mereka harus bekerja keras gitu. Karena Larvesta tidak akan mengalami perubahan hidup yang penting hingga level 59. Jadi ya kita harus melatih serangga yang satu ini mencapai level 59. Dragapult. Dragapult adalah Pokemon sudah legendary dari generasi ke-8 yang memiliki kombinasi tipe Ghost Dragon dengan daya tahan kompetitif yang luar biasa banget. Jadi ya worth it lah bagi orang yang mau mengambilnya gitu. Ia juga memiliki sesuatu yang bahkan hampir semua hal yang dibutuhkan ada pada dirinya ini. Awalnya ia hanyalah Pokemon kecil yang enggak menggemaskan ya, agak serem juga. Tapi Pokemon ini akan terus berevolusi dan pada akhirnya di level 60 ia akan berevolusi menjadi Dragapult yang sangat kuat dan juga sangat diinginkan oleh banyak pelatih. Tapi tenang aja, Pokemon Sword and Shield membuat proses leveling jauh lebih mudah dari sebelumnya. Karena di sini ada fitur XP share gitulah pokoknya ya. Hydreigon. Hydreigon menyandang gelar Pokemon evolusi dengan tingkat tertinggi pada levelnya tersebut. Dan kebetulan ia juga berasal dari tentu saja dari Unova ya kan. Siapa yang akan menyangka dalam hal ini usaha untuk mendapatkan Pokemon yang luar biasa ini sangat sepadan dengan waktu yang dihabiskan. Hydreigon sendiri berevolusi dari Pokemon sebelumnya yaitu Zweilous yang pada level 64 akan berevolusi menjadi Hydreigon. Ya meskipun banyak pemain akan menyelesaikan sebagian besar kampanye untuk beberapa level di bawah level tersebut. Pokoknya ya memaksa pemain tersebut untuk mendapatkan level 64 kayaknya sangat-sangat gila. Oke lah ya kan Hydreigon kuat. Tapi kalau misalnya kita ketemu tipe Fairy, kayaknya udah sia-sia gitu kan. Capek-capek ngerevolusiinnya di level tinggi, ketemu Fairy malah jadi kayak samsak tinju doang. Dan itulah beberapa Pokemon dengan level tertinggi untuk berevolusi. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.